Untuk soal yang nomor 11, diketahui daerah asal dari fungsi fx adalah 2x plus 3, di mana nilai x-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Daerah hasil dari fungsi tersebut adalah berapa? Yang pertama, nilai x itu sudah diketahui, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kemudian untuk fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 3 yang ini. Kemudian kita masukkan masing-masing x dengan x yang sudah tersedia. F x-nya diganti negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 ditambah 3 sama dengan negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Kemudian untuk fx-nya adalah negatif 2 yang ini sama dengan 2 kalikan negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk f-nya, di mana x sekarang diganti adalah negatif 1, maka 2 kalikan negatif 1 ditambah 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Untuk f-nya diganti 0, x-nya diganti 0 akan menghasilkan 2 kalikan 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir, untuk fx-nya adalah 1, maka akan menghasilkan 2 kalikan 1 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai daerah hasil dari fungsi fx ini adalah, yang pertama adalah negatif 3, kemudian negatif 1, kemudian 1, kemudian 3, yang terakhir adalah 5. Dari pilihan ini yang masuk adalah C. Kemudian soal yang nomor 12, diketahui bentuk umum fungsi fx-nya adalah ax plus b, yang ini jadi patokan. Nanti jika f2-nya adalah 5, f2-nya adalah 5, maka nanti setiap x diganti dengan 2 dengan mengambil rumus fx ini. Maka yang ini akan menjadi a kalikan 2 ditambah b sama dengan 5. A kalikan 2 berarti 2a ditambah b sama dengan 5. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian untuk f-nya sama dengan 1 akan menghasilkan 2. Maka a kalikan 1 ditambah b sama dengan 2. A kalikan 1 menghasilkan 1a ditambah b sama dengan 2. 1a bisa ditulis a ditambah b sama dengan 2. Ini menjadi persamaan yang kedua. Jadi persamaan 1 dan 2 kita gabungkan menjadi 2a persamaan 1 2a plus b sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua adalah a plus b sama dengan 2. Karena sudah ada yang sama, sini 1 sini 1, maka yang kita nolkan adalah b-nya. Ini sudah pasti 0, yang b tinggal 2 dikurangi 1. Di depan ada angka 1 menjadi 1a. Sama dengan 5 kurangi 2 adalah 3.
maka A sama dengan 3. Maka didapatlah A-nya adalah 3. Kemudian kita tinggal mencari nilai B. Bisa menggunakan persamaan 1 ataupun 2. Saya gunakan kepersamaan 2, yaitu A plus B sama dengan 2. A-nya sendiri adalah 3, ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 kurangi 3. B-nya ketemu negatif 1. Jadi dari fungsi fx adalah ax plus b, maka dimana A-nya adalah 3, maka menjadi 3x plus negatif 1. Maka akan menghasilkan 3x ini menjadi negatif 1. Inilah fungsi fx yang dimaksud. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang nomor 13, yaitu diketahui fungsi fx-nya x kuadrat plus 5x dan gx-nya adalah 5x plus 2, dimana fx sama dengan gx. Maka karena fx sama dengan gx, kita masukkan fx-nya sendiri adalah x kuadrat ditambah 5x sama dengan gx-nya sendiri adalah 5x ditambah 4. Kemudian yang sebelah sini kita bawa sebelah kiri, akan menjadi x kuadrat ditambah 5x. 5x-nya pindah ruas menjadi negatif 5x. 4-nya juga dipindah ruas menjadi negatif 4 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat ini sama, 5 dikurangi 5 hasilnya habis 0, maka tersisa negatif 4 sama dengan 0. Maka x kuadrat sama dengan 4. Maka x sama dengan akar dari 4, karena kuadrat pindah ruas menjadi akar, x-nya ketemu 2 atau negatif 2, karena kalau 2 dikuadratkan itu juga sama dengan 4, kalau negatif 2 dikuadratkan juga sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah negatif 2 dan 2. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal yang nomor 14. Suatu fungsi gx-nya adalah 10 min 5x kuadrat, maka tentukan nilai dari G3. Karena Gx-nya itu adalah 10 min 5x kuadrat, maka kalau X-nya saya ganti dengan 3, akan menghasilkan 10 dikurangi 5 kalikan 3 dikuadratkan. Maka 10 dikurangi 5 kali 3 kuadrat adalah 9. Maka 10 kurangi 5 kali ke 9 adalah 45. 10 dikurangi 45 hasilnya adalah negatif 35. Maka hasilnya adalah C. Soal nomor 15. Diketahui P mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan Q-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Banyaknya korespondensi 1, 1 dari himpunan P dan Q adalah berapa? P itu mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah anggota P-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Q itu punya anggota 2, 4, 6, 8, 10. Kalau dihitung jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sama, maka anggotanya Q adalah 5. Karena sama, NP sama dengan NQ, yaitu sama dengan 5, maka korespondensi satu-satunya adalah 5 itu sama dengan 5
kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 5 kali 4 adalah 20, 20 kalikan 3 60, 60 kalikan 2 adalah 120, 120 kalikan 1 adalah 120. Ini juga bisa menggunakan 5 faktorial sama 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Ini nanti dipelajari pada waktu kalian MA, masuk MA gitu. Jadi jawabannya adalah 120. Kemudian soal nomor 16. Gradien dari persamaan garis X sama dengan 3X plus 4 adalah berapa? Untuk mencari gradien atau disingkat dengan M, itu ada dua cara. Dengan kalau ada suatu garis, bisa menggunakan atau melihat dengan Y sama dengan MX plus C, maka ini adalah gradiennya. Atau dengan X plus BY plus C sama dengan 0, maka yang ini kalau persamaannya kayak gini, maka gradiennya adalah negatif A per B. Dalam soal X sama dengan negatif 3Y ditambah 4, maka bentuk ini bisa kita arahkan ke bentuk AX plus BY plus C, yaitu X plus negatif 3Y nya pindah ruas berarti 3Y negatif 4 sama dengan 0 dengan melihat yang ini. Maka dimana A nya itu di depan nilai X, B nya di depan nilai Y, dan C nya konstanta sama dengan 0. Maka A nya sendiri adalah 1, B nya sendiri adalah 3. Jadi gradiennya adalah negatif A per B, yaitu A nya sendiri 1, sedangkan rumusnya adalah negatif, berarti negatif 1 per 3. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal yang nomor 17. Persamaan garis yang melalui titik. Ada satu titik dan ada satu gradien. Maka persamaan garisnya gimana? Jika ada satu titik, yaitu misalkan titik A, X1, Y1, dan memiliki gradien, maka persamaan garisnya akan menjadi Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Maka ini gunakan rumus yang ini. 63.63 ini sebagai X1, ini berarti Y1, dan gradiennya adalah 1 per 6. Maka persamaan garisnya akan menjadi Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Y min Y1 nya adalah 3 sama dengan gradiennya sendiri adalah 1/6 kalikan X min X1 nya adalah 6. Maka Y min 3 sama dengan, ini boleh kalikan ke sini atau 6 nya pindah ruas ke sini juga boleh, saya langsung ke sini aja. 1/6 kalikan X adalah negatif 1/6 X, 1/6 kalikan negatif 6 adalah min 1, karena 6 dibagi 6 adalah 1. Kemudian kita lihat setelah hasil ini, kita lihat pilihannya bentuknya semacam ini, tidak ada pecahan. Maka kita samakan dulu di bawah sebelah kirinya semuanya. Y min 3, yang ini juga dipindah, yang ini juga dipindah, maka sebelah sini hasilnya adalah 0 karena menyesuaikan pilihannya. Kemudian Y negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2 min 1/6 X sama dengan 0.
karena di sini ada 1/6, maka ini bisa dikalikan semuanya dengan 6, akan menghasilkan 6Y. 6 kalikan 2 berarti negatif 12. 6 kalikan negatif 1/6 X adalah negatif 1X. Satunya nggak usah ditulis, sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah 6Y 12X 12 min X sama dengan 0. Kita sesuaikan, kita urutkan, ternyata yang di depan adalah kebanyakan X-nya duluan, maka ini bisa dirubah negatif X positif 6Y negatif 12 sama dengan 0. Ternyata di sini X-nya positif semua, maka ini bisa dikalikan dengan ataupun dibagi dengan negatif. Maka negatif kalikan negatif positif, positif kalikan negatif negatif, ada 6Y, negatif kalikan negatif menjadi positif 12 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 18. Diketahui persamaan garis berikut. Ada 4. Di antara persamaan garis yang sejajar adalah sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1 adalah apa? Yang perlu diketahui adalah syarat sejajar. Syarat sejajar, maka M1 itu harus sama dengan M2. Ini syaratnya. Gimana untuk mencari M1? Dengan melihat garis yang ini, yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Kita lihat bentuk umum dari persamaan garis sunggung, persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya di depan nilai X, maka kita didapatkan bahwa M-nya langsung ketemu, yaitu M sama dengan 2. Ini M1-nya. Setelah ketemu M1 sama dengan 2, dari persamaan ini yang mengandung M-nya atau gradiennya ada 2 yang mana? Yang pertama ini diubah dulu biar gampang. Ini berubah menjadi X min 2Y min 1 sama dengan 0. Maka yang ini gradiennya berarti min A per B sama dengan A-nya sendiri 1, B-nya adalah negatif 2. Maka min 1 per negatif 2. Hasilnya adalah setengah. Kemudian yang ini gradiennya adalah min A per B sama dengan A-nya sendiri 4, sedangkan rumusnya adalah negatif 4, berarti negatif 4 per B-nya sendiri adalah negatif 2. Negatif 2 sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian yang ini didapatkan gradiennya adalah min A per B, maka A-nya adalah 2, min 2 per B-nya adalah 1. Yang ini 1 ya, sama dengan negatif 2. Sedangkan yang ini bisa diperoleh menjadi 6X negatif 3Y min 4 sama dengan 0. Maka gradiennya ini gimana? Gradiennya yang ini. Maka gradien ini akan didapatkan yaitu min A per B sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 2. Jadi yang sama dengan ini mana? Yang pertama adalah yang ini, sama hasilnya 2. Kemudian mana lagi yang menghasilkan 2 adalah yang ini, yang I, yang ini ya, I2 dan I4. Kemudian soal nomor 19, ada suatu grafik ditentukan garis H. Ini adalah garis H ya. Gradien garis tersebut adalah berapa? Kalau dilihat yang ini berarti titiknya adalah 2,0, sedangkan yang ini
titiknya adalah 0, negatif 4. Maka kita peroleh ini misalkan sebagai X1, ini berarti Y1, ini X2, ini berarti Y2. Untuk mencari gradien jika melewati dua titik, maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka Y2 nya adalah negatif 4 dikurangi Y1 nya adalah 0 dibagi X2 nya adalah 0 dikurangi X1 nya adalah 2. Maka ini akan menghasilkan negatif 4 per negatif 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 20. Persamaan garis H itu adalah berapa? Persamaannya ini. Ini adalah garis H. Sama. Ini berarti titiknya 2,0. Yang ini berarti titiknya 0, negatif 4. Maka ini sebagai X1. Ini berarti Y1, ini X2, ini berarti Y2. Persamaan garis atau PG kalau melewati dua titik, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka akan didapatkan Y min Y1 nya adalah 0 dibagi Y2 nya adalah negatif 4 dikurangi Y1 nya 0, X dikurangi X1 nya adalah 2 dikurangi X2 nya adalah 0 dikurangi X1 nya adalah 2. Maka Y kurangi 0 tinggal Y, negatif 4 dikurangi negatif 0 adalah negatif 4 sama dengan X min 2 per 0 kurangi negatif 2 adalah negatif 2. Kemudian kita perkalian silang ya. Maka akan didapatkan menjadi Y kalikan negatif 2 berarti negatif 2 kalikan Y sama dengan negatif 4 kalikan diberi kurung karena memiliki dua suku X min 2. Negatif 2Y sama dengan ini dikalikan negatif 4X, ini dikalikan positif 8. Maka negatif 2Y, negatif 4X nya pindah luas menjadi positif 4X sama dengan 8. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan akan menjadi semuanya dibagi 2 ya. Dibagi 2 menjadi negatif Y ini dibagi 2 ditambah 4 bagi 2 2X sama dengan 4. Kita lihat dari jawabannya, dari optionnya X ada di depan, maka ini bisa dipindah menjadi 2X tapi tidak merubah tanda ya, min Y sama dengan 4. Inilah jawabannya, 2X min Y sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah B.